Halo, perkenalkan nama aku Rahmat Riyadi. Aku seorang mahasiswa informatika angkatan 24 ya, dengan NIM 240910674 ya. Kali ini aku ingin menyelesaikan tugasku di mana aku harus membuat presentasi semacam ini untuk mata kuliah matematika diskrit. Ya, harapanku selain aku yang bisa memenuhi tugasku, di sini kalian juga sebagai penonton yang akan aku upload di YouTube itu bisa mendapatkan referensi latihan soal juga, dan tentunya bisa dapat ilmu juga dari sini. Ya, kita sama-sama belajar lah ya. Oke, mari kita lanjut. Sebetulnya apa sih induksi matematika itu? Oke, di sini aku punya pengertiannya ya. Jadi induksi matematika itu merupakan sebuah metode pembuktian baku dalam matematika untuk menentukan kebenaran dari suatu pernyataan yang diberikan dalam bentuk bilangan asli. Ya, di sini juga perlu digarisbawahi bukan untuk menemukan formula. Jadi ya semacam kita ya ngebuktiin sesuatu yang diberikan aja di sini toh. Di samping kalian bisa ngelihat di situ ada gambar sebuah domino. Itu merepresentasikan bahwasannya kita cukup ngambil satu sampel, maka bagian lain itu ikut terwakili lah gitu. Kayak efek domino, kita sentil dikit, semuanya bisa runtuh gitu. Ya kayak konsepnya kayak quick count juga atau hitung cepat kemarin. Itu kan ngambil sampel tuh. Dan itu cukup akurat lah untuk memprediksi sesuatu. Mungkin lanjut aja ya. Dari segi pengertian udah, mungkin itu aja sih ya yang pengertiannya. Di sini lanjut aja ke langkah pembuktiannya. Di mana dalam induksi matematika itu ada dua langkah, yakni yang pertama ada langkah basis dan yang kedua ada langkah induksi, langkah intinya lah ya. Di mana langkah basis ini simpelnya kita cuman mengganti huruf n. Kalau kalian bisa di sini ya, kalau kalian lihat ya, lihat di sini ya, n di sini itu diganti dengan suatu bilangan bulat positif. Begitu juga n yang di sini. Jadi setiap n itu diganti dengan bilangan bulat positif. Ya, simpelnya itulah yang dimaksud dengan langkah basis ya. Yang kedua ada langkah induksi. Di sini sebetulnya kita lebih banyak ke permisalan ya. N-nya di sini diganti dengan K, dan setelah diganti, misalnya ini nih, 2N min 1 sama dengan N kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya kita ganti K, itu 2K min 1 sama dengan K kuadrat. Nah, itu dimisalin benar, sesuai dengan langkah induksi. Setelah kita anggap benar, maka nantinya kita juga membuat satu lagi pemisalan dengan K, mengganti N-nya menjadi K plus 1. Dan itulah nanti yang akan kita bandingkan. Kemudian kalau misalnya sama, maka kita anggap benar. Mungkin gitu sih ya. Lanjut aja, mungkin kita lebih bahas mendalam itu di latihan soal. Langsung aja, ini contoh satu, barisan penerapan dalam barisan bilangan. Di mana di sini ada sebuah soal, suatu pernyataan menyatakan bahwa jumlah bilangan ganjil yang berurutan 1 tambah 3 tambah 5 tambah seterusnya sampai 2n minus 1 sama dengan n kuadrat. Ini maksudnya 2n minus 1 ini rumus bilangan ganjil ya. Jadi kalau misalnya n-nya kita ganti 1, berarti 2 kali 1, 2 dikurang 1, 1. Yaitu merupakan bilangan ganjil. Dan begitu juga kalau misalnya kita ganti n-nya sama dengan 5 lah, katakanlah ya. 2 kali 5, 10, kurang 1, 9. Dan itu merupakan bilangan ganjil. Maksudnya di sini 1 tambah 3 tambah 5 itu sama dengan n kuadrat ya. Mungkin lebih jelasnya di coretan aja ya. Kita coba ganti ke coretan aja ya. Langsung aja ya, kita coba kerjain di sini latihan soalnya. Dimana soalnya yang tadi ini ya. Ini adalah soal kita. Dan salah satu ciri induksi matematika di sini kita diminta untuk membuktikan
kita diminta buktikan lah ya, ini benar atau enggak. Eh, di sini untuk mengulang kembali, langkah pertama itu langkah basis ya. Langsung aja sambil aku jelasin, sambil kita oret-oret bareng gitu. Sebentar. Oke, kita ke langkah nomor 1 ya. Di sini kita fokus kepada ini 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kenapa? Karena ini merupakan inti dari soal kita ini. Coba kita tuliskan ulang, 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, untuk langkah pertama, n ini kita misalkan sebuah angka positif ya. Katakanlah kita misalkan dengan angka 1 ya. Kalau di buku-buku tuh biasanya selalu dimisalin n sama dengan 1, tapi sebetulnya itu bebas. Mau kalian misalin 1, mau kalian misalin 1000. Yang jelas catatannya itu bilangan positif ya. Nah, di sini 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. 1 kuadrat 1, 1 sama dengan 1. Nah, ini memenuhi. Jadi untuk langkah pertama ini mengatakan bahwasannya pola yang ada ini merupakan induksi matematika. Tapi kita perlu cek satu langkah lagi nih supaya betulan fix ini induksi matematika atau bukan. Terus bagaimana jika di sini nggak sama dengan nggak ada bentuk persamaan gitu? Kalau misalnya di sini 10 lah misalnya, kan nggak sama tuh. Nah, langkahnya udah berhenti sampai sini aja. Tapi karena ini persamaan ya, udah nemu persamaan dan ini menyatakan benar, maka kita akan lanjut ke langkah nomor 2, yakni langkah induksi. Oke. Kita akan tuliskan soalnya lagi. Ini kita pakai warna orange aja ya. Aduh, sorry. Ketekan. Oke. 1, kayaknya ini geser ke atas dikit ya. 1 plus 3 plus 5 ditambah titik-titik tambah 2n minus 1 sama dengan n pangkat 2. Oh ya, ini fungsinya tadi ya. Terus n-nya ini sama dengan k. Kita misalin sebagai k. Tulis lagi 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2n minus 1 sama dengan kok n sih? Ini k ya. K kuadrat ya. Ini kita anggap benar. Dan sifat benar ini yang kita berikan ini berupa hipotesis ya, yang akan kita buktikan pada langkah selanjutnya. Bukan langkah sih, next step. Apa ya nyebutnya? Nah, itulah ya. Terus kita buktiin lagi ke k plus 1. Nah, ini kita tulis lagi ya. 1 plus 3 plus 5 plus titik-titik plus 2k minus 1 minus 1. Nah, di sini kita tambahkan dengan ini 2 k plus 1 dikurang 1. Nah, seperti itu. Ini sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, jadi seperti itu ya. Dan tujuan kita melakukan pemisalan tadi ini di sini nih. Nilai ini kita ganti tuh dengan nilai yang udah kita misalin tadi. Ini ya, k kuadrat ini. Kita masukin ke sini k kuadrat tambah ini tambah 2 k plus 1 minus 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, tips dariku yang sebelah kanan ini gak usah diapa-apain. Nanti yang sebelah kiri lah yang akan menyesuaikan. Dimana tujuan akhir kita adalah untuk menyamakan kedua ruas ini. Oke, lanjut. Di sini k kuadrat. Ini kali masuk. Seperti biasa lah ya. 2k plus 2 minus 1. Ini tetap k
plus 1 kuadrat. Di sini ada yang bisa kita operasiin nih. 2 minus 1. Sehingga menjadi K kuadrat plus 2K plus 1. Sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, di sini sekalian aku ajarin ya trik untuk pemfaktoran yang cepat ya. Di mana di sini kan kita punya K kuadrat plus 2K plus 1. Nah, di sini kita nyari ya. Sebetulnya udah ketahuan ya. Anggap aja lah kita nggak tahu ya. Nah, ini kalian lihat aja pada 1 ini. 1 itu bisa jadi angka berapa aja kalau dikali. Ya otomatis kan 1 kali 1 tuh. Nah, dari operasi 1 kali 1 ini diapain gitu biar jadi angka koefisien dari K ini. Ya, tentu saja ini ditambah ya. Positif 1 sama positif 1. Jadi K plus 1, K plus 1. Dan ini kan K plus 1-nya double. Kalian jangan nulis 2 kali K plus 1 ya. Tapi K plus 1 kuadrat. Nah, jadi K kuadrat plus 2K plus 1 itu sama aja dengan K plus 1 pangkat 2. Sehingga ini jadi sebuah persamaan K plus 1 pangkat 2. Sehingga dari sini untuk soal pertama kita ini memenuhi dan terbukti sebagai sebuah induksi matematika. Kita balik ke PPT. Nah, jadi ini udah bisa kita buktikan tadi ya. Untuk yang kecepatan tadi bisa di pause ya. Mungkin aku tampilin sekali lagi. Ini kalian bisa screenshot ya. Kalau misalnya dibutuhin sih. Kalau enggak ya udah. Gimana nih? Oh ya, ini. Oke. Kita balik ke PPT. Kok loading ya? Ini bisa. Selanjutnya kita ke contoh soal nomor 2. Di sini kita ke penerapan keterbagian. Di sini mungkin sedikit nggak banyak ya sekolah khususnya SMA yang ngajarin konsep yang kedua ini, konsep keterbagian. Jadi mohon disimak baik-baik ya. Di sini bunyi soalnya dengan induksi matematika tunjukkan bahwa 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4 untuk bilangan n itu merupakan bilangan asli. Ya itulah ya. Sini kita balik ke coretan ya. Ini soalnya aku siapin juga di sini. Dan tidak bosannya aku mengingatkan ada 2 langkah ya di sini ya. Langkah basis dan langkah induksi. Ya, itulah. Oke, langsung saja ya. Ini gimana? Oke. Jawab. Tadi nggak pakai ini ya. Oke ya, sama aja sih. Oke. Untuk langkah pertama, langkah basis. Di sini kita coba n-nya berapa ya? Bebas aja sih sebetulnya. Yang penting sama dengan 100 deh. Sebentar. Oh ya, kalian jangan salah paham ya. Ini nanti kemungkinan kalian agak bingung lah. Coba kita lanjut dulu deh. 5 pangkat n kurang 1 sama dengan habis bagi 4 ya. Terus kita misalin ya n-nya sama dengan 100 ya. Berarti jangan deh. Ini soalnya pangkatan nih. 3 deh. Ya. Terus ini nanti bakalan jadi 5 pangkat 3 kurang 1 habis bagi 4. Ya apa ya nulis habis bagi itu ya. Gini aja lah ya. Harap diperhatikan ini bukan notasi yang bagus ya. Sebenarnya daripada meninggalkan kesalahpahaman ya, tulis aja kayak gini. Karena ini cukup nyita waktu kita ya. Nanti ku singkat aja HB4. Habis bagi 4 ya. Intinya kalau misalnya habis bagi tuh
Untuk kasus 4 ya, kayak 4 bagi 4 itu kan hasilnya 1 tuh. Kayaknya gini aja deh. 16 bagi 4 ya. Bagi ya. Kayaknya butuh angka yang lebih tinggi lagi deh. Anggaplah ya. Nah, ini kan nggak ada sisa gitu. Maksudnya sisa bagi tuh yang di sini ya. Sisa. Di mana di sini 16 bagi 4 itu 4 kan. Ya, sisanya 0. Nah, itu namanya habis dibagi 4. Oke, balik lagi ke sini. 5 pangkat 3 itu 5 kali 5, 25 kali 5, 125. Kurang 1. Di sini HB 4. Ini 124 ya. Nah, di sini. Ini habis dibagi 4 atau enggak? Habis ya. Karena ini 124. Kalau 12 kan itu habis dibagi 4 gitu. Hasilnya 3. Otomatis 120 juga habis dibagi 4. Dan ini sisanya 4 juga habis dibagi 4. Nah, berarti ini HB 4 ya. Nah, ini terbukti. Maka dari itu, kita bakalan lanjut ke langkah induksi. Nomor 2, ke langkah induksi. Di mana di sini 5, langsung aja ya, pangkat K, kurang 1, HB 4 ya. Sehingga, oh ya, ini dianggap benar. Hipotesis kita ini benar. Selanjutnya, 5 K plus 1 kurang 1 sama dengan HB 4 ya. Nah, di sini kita fokus pada ini aja ya. Di mana 5. Oh ya, kalian masih kalian ngerti eksponensial gak? Kalau misalnya ada A, M plus N dengan pangkat M plus N, itu kita bisa jadiin A pangkat M plus A pangkat N. Ya bisa ya. Kalau misalnya ada penjumlahan dengan pangkat yang sama, sorry, salah. Ini kali ya, dikali. Ya itu sifat eksponen ya. Ada juga nanti seperti apa ya? Kayaknya ini aja dulu ya. M kurang N itu sama aja dengan A pangkat M kali A pangkat min N. Di mana ini jadi A pangkat M per A pangkat N. Ya, untuk kalau misalnya kalian nggak paham materi ini, lebih baik kalian coba belajar materi eksponensial dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke langkah nomor 2 ini. Di sini 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 dikurang 1. Kita fokus di sini ya. Nggak apa-apa deh, B4. Di sini ini kan 5 ya. 5 kurang 1, 4. 5 pangkat K kali 4 dengan HB4. Di mana di sini kan ada 4 itu. Di sini ada 4. Ya otomatis angka di sini berapapun nilai K-nya itu bakalan habis dibagi 4. Sebetulnya aku kurang tahu juga ya soal ini ya. Aku nemunya juga di internet ya. Kayaknya suruh buktiin kayak induksi matematika. Sebetulnya dari sini kan udah ketahuan banget kalau ini tuh bisa dibuktikan. Aduh, apa itu? Mohon maaf gangguan yang tadi. Jadi ya langkahnya ya seputaran gini aja. Nanti deh. Kalian coba kirim soal yang lain deh. Waktu untuk soal nomor 3. Ini kita simpan aja untuk next pertemuan ya. Kalau aku mau upload di YouTube lagi. Dan ya mungkin sekian ya. Untuk memenuhi tugas matematika diskrit
dari mata kuliahku ya. Selebihnya mudah-mudahan dari video ini bisa memberikan manfaat juga untuk kalian yang lagi belajar matematika. Dan ya mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa kasih like ya, sama subscribe juga kalau minat. Oke.